Halo, kembali lagi dengan kami dalam di Multipool Channel. Kali ini, kami akan membahas tentang poin-poin penting saat melakukan penggalian kolam renang. Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami terlebih dahulu dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pekerjaan penggalian kolam renang dilakukan setelah dilakukannya proses boplang. Pada tahap penggalian kolam renang, ada hal yang mesti diperhatikan, yaitu pengenalan kondisi tanah, karena nanti berhubungan dengan kedalaman dan ukuran kolam renang yang akan dibuat. Penggalian menjadi hal utama pada proses pembuatan kolam renang. Meskipun hal ini hanya sebatas dari karakteristik kolam renang yang identik terletak di bawah dasar tanah. Tetapi, seiring perkembangan dan perubahan gaya hidup, kolam renang tidak selalu identik terletak di dasar tanah. Salah satu kolam renang yang tidak perlu menggunakan penggalian kolam renang ialah rooftop swimming pool. Rooftop swimming pool yang terletak di atap rumah memang tidak perlu lagi menggunakan proses penggalian, sehingga cukup dengan mendirikan tembok yang nantinya akan dijadikan sebagai kolam renang. Tapi, pada umumnya, kolam renang yang dibangun saat ini kebanyakan menyentuh langsung dengan tanah, dan proses penggalian tidak mungkin dihindarkan. Oleh sebab itulah, kami rasa pembahasan ini penting perihal tips saat melakukan penggalian kolam renang. Seperti contohnya yang pertama adalah sesuaikan ukuran. Penggalian kolam renang harus dilakukan dan disesuaikan dengan ukuran dan desain kolam renang yang sudah ada. Hal ini patut diperhitungkan sebelumnya dengan cara boplang agar penggalian dapat menghasilkan ukuran yang sesuai, walaupun dengan tambahan tebalnya konstruksi. Diwajibkan dan diharuskan ada pelebaran galian di beberapa sisi dan sudut yang akan dijadikan kolam renang untuk penyesuaian konstruksi dan beton tersebut. Yang kedua adalah sifat tanah. Sifat tanah yang waterpass sangat penting agar konstruksi beton tidak mudah bergerak dan menghancurkan konstruksi yang ada. Oleh karenanya, jika ada akar tanaman atau tanah yang gembur pada lokasi yang dikerjakan, hal tersebut mesti dipindahkan terlebih dahulu agar dapat mendapatkan kolam renang dengan hasil maksimal. Yang ketiga adalah menyiapkan pompa. Ada kalanya proses penggalian akan bertemu dengan aliran air bawah tanah atau tanah yang sudah tercampur terlalu banyak air sehingga menjadi seperti lumpur. Oleh karenanya, penyediaan pompa dalam kasus satu ini cukup penting diadakan untuk menguras dan mengeluarkan air dari dalam galian kolam renang tersebut. Yang keempat adalah pengawas penggalian. Dalam hal satu ini, sebenarnya menjadi cukup vital pada apapun proses pembuatan kolam renang. Pengawas dalam penggalian sangat penting untuk memastikan tentang kondisi dan bentuk penggalian atau bahkan keamanan dari longsornya galian yang sedang dikerjakan. Karena kemungkinan longsornya galian bisa saja terjadi, apalagi jika disertakan dengan curah hujan yang tinggi. Dalam hal ini, tugas pengawas juga dapat dialihkan ke jasa kontraktor profesional
agar dapat mengawasi seluruh proses pembuatan kolam renang Anda. Yang kelima adalah bentuk penggalian. Bentuk penggalian kolam renang tidak hanya sekedar kotak saja, dan hanya benar-benar mengikuti bentuk kolam renang yang diinginkan. Hal ini dikarenakan nantinya akan ada konstruksi yang menguatkan kolam renang tersebut dengan bentuk yang sedemikian rupa. Contohnya saja seperti sloof, kolom, dan pondasi tapak. Oleh karena itulah, sejak dimulai penggalian pun, Anda akan membutuhkan perhitungan dan pengetahuan yang lebih sebelum membuat kolam renang impian. Dan yang terakhir, perihal memindahkan tanah. Dalam hal ini, pemindahan tanah jangan dibiarkan terlalu banyak mengendap di dalam lokasi yang sedang dikerjakan. Dikarenakan, hal tersebut akan merepotkan para pekerja di dalamnya. Jika sekiranya sudah ada beberapa tanah yang gembur, segera dipindahkan ke lokasi penampungan sementara. Karena jika terlalu lama dipindahkan dan cuaca kurang mendukung, hal tersebut juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya proses penggalian karena beratnya tanah dan juga licinnya area yang sedang dikerjakan. Ternyata dimulai dari penggalian saja, pembuatan kolam renang tidak semudah yang dibayangkan, bukan? Tidak cukup hanya sekedar menggali lalu cor saja. Pengalaman yang tidak sebentar akan sangat mempengaruhi pembuatan dan hasil kolam renang yang akan Anda miliki. Oleh karena itulah, saran dari kami, gunakanlah kontraktor kolam renang kepercayaan Anda agar mimpi mempunyai kolam renang pribadi yang cantik dan juga tahan lama dapat segera terwujud. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam The Multipool Channel. Sampai jumpa. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.